Jumpa lagi dengan belajar biologi dengan materi lingkungan, pokok materi etika lingkungan. Etika lingkungan adalah sikap dan tingkah laku manusia yang objektif terhadap kesehatan lingkungan, sehingga akan dihasilkan manusia yang sadar lingkungan. Perilaku manusia akan menentukan kualitas lingkungan, yaitu perilaku yang merusak akan menurunkan kualitas lingkungan, misal adanya krisis ekologi lingkungan. Perilaku yang baik atau etis akan menjaga kualitas lingkungan, sehingga lingkungan akan seimbang dan dinamis. Beberapa contoh prinsip yang menuntun manusia dalam menerapkan etika lingkungan. Manusia bukanlah segalanya, tetapi merupakan bagian dari lingkungan. Oleh karena itu, menghargai lingkungan sama dengan menghargai diri sendiri. Manusia harus menjadi anggota lingkungan yang baik dan jujur, karena lingkungan disediakan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua makhluk hidup. Sumber daya alam terbatas, karena itu perlu dihemat dan dipelihara untuk kepentingan manusia dan spesies lainnya. Negara perlu mengatur kelestarian lingkungan dalam suatu undang-undang. Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, serta pengendalian, pemulihan, dan mengembangkan lingkungan hidup. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah tercapainya kelestarian hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi ke generasi. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Salah satu tindak lanjut tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan adalah PP Nomor 29 Tahun 1986 tentang AMDAL. AMDAL adalah studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Kegiatan yang diperlukan maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan seperti industri, intensifikasi, dan ekstensifikasi pertanian, serta penyebaran penduduk melalui suatu studi kelayakan yang dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu secara teknik dapat dipertanggungjawabkan, dari segi ekonomi dapat dipertanggungjawabkan, dari sudut pengamatan tata lingkungan dapat dipertanggungjawabkan. Limbah atau sewak adalah ekskret manusia, air kotor dari rumah tangga, industri, permukaan tanah, dan air hujan. Sampah atau refus adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah atau sampah, berdasarkan susunan kimianya, dibedakan atas limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik biasanya mengandung unsur kimia nitrogen dan karbon, sedang limbah anorganik mengandung unsur kimia anorganik. Pemanfaatan limbah atau sampah yang dapat diuraikan. Sampah yang dapat diuraikan dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui daur ulang. Yang termasuk sampah yang dapat diuraikan antara lain garbage, yaitu sisa-sisa pengolahan atau sisa makanan yang mudah membusuk. Limbah tanaman berupa dedaunan atau seresah, ranting, batang tanaman musiman, akar, limbah pertanian. Limbah peternakan berupa kotoran, urin cair, sisa makanan dari peternakan sapi, kambing, ayam atau unggas, babi, kerbau, dan lain-lain. Limbah dan hasil dari oil cakes. Limbah sagu, penggilingan padi.
limbah industri berupa limbah pengolahan buah-buahan dan sayuran, dedak, limbah tekstil, ampas tahu, limbah tapioka, limbah tahu tempe, dan lain-lain. Pengolahan limbah atau sampah yang sulit atau tidak terurai. Sampah yang tidak dapat terurai akan tetap sebagai sampah jika dibiarkan dalam lingkungan rubis adalah bahan sisa-sisa pengolahan yang tidak membusuk. Contoh, plastik, kertas, kayu. Untuk mengatasi permasalahan sampah yang berupa rubis antara lain, yaitu pengolahan recycling atau pendaur ulangan. Bahan yang berupa rubis setelah mengalami recycling atau daur ulang akan dihasilkan benda-benda baru yang berguna, misal karbon, plastik, alat rumah tangga dari plastik, dan sebagainya. Reuse, penggunaan ulang. Sampah tidak terurai dapat digunakan ulang. Botol plastik bekas wadah minyak goreng digunakan lagi untuk wadah minyak goreng. Botol selai bekas dapat digunakan untuk tempat bumbu. Botol sirup bekas dapat digunakan untuk menyimpan air minum. Reduce atau penghematan. Usaha melakukan pengurangan bahan, contohnya, jika berbelanja ke pasar, bawalah tas dari rumah. Hindari meminta tas plastik dari toko atau penjual, karena tas plastik biasanya dibuang begitu saja setelah sampai di rumah. Mulsa adalah penutup tanah pada bidang pertanian. Bahan dasar untuk mulsa dapat berupa plastik lembaran atau bahan-bahan sisa tumbuhan sebelum membusuk atau sulit membusuk, misalnya sekam, potongan batang jagung, jerami, limbah penggergajian kayu, dan sebagainya. Secara singkat dapat dijelaskan, mulsa organik dapat memperbaiki sifat kimia tanah berupa peningkatan ketersediaan hara. Sedang lubang pori-pori tanah yang terbentuk dapat memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah karena terjadi aerasi dan kegiatan jasad hidup bawah tanah yang meningkat, sehingga tercipta ekologi tanah yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Dapat digunakan untuk bahan kerajinan tangan, yaitu dengan kreativitas yang tinggi, seorang pengrajin mampu memanfaatkan sampah yang sulit terurai menjadi barang yang berguna atau barang yang memiliki nilai. Contoh, kertas bekas bungkus rokok dapat dimanfaatkan untuk kerajinan membuat bunga mawar, topi, asbak. Kertas bekas kalender dapat dimanfaatkan untuk kerajinan membuat tas belanja, tas mainan, kolase, dan kipas. Bahan kesenian lukis, ukir, industri. Contoh, kulit kerbau dan sapi untuk bahan wayang kulit, ketipung, dan kendang. Bulu untuk membuat lukisan dari bulu. Tulang sapi untuk industri pupuk dan industri obat. Pentingnya pemanfaatan daur ulang limbah organik untuk kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Agar kelestarian lingkungan tetap terjaga, pada dasarnya ada 3 prinsip dasar yang dilakukan, yaitu 1. Penanggulangan secara administratif, yaitu adanya peraturan atau undang-undang dari pemerintah. 2. Penanggulangan secara teknologis, yaitu adanya pengolah limbah atau pembakar sampah. 3. Penanggulangan secara edukatif atau pendidikan, yaitu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Demikian pula pendidikan di sekolah-sekolah. Pendaur ulangan dan penanggulangan. Sampah yang dapat diuraikan dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui daur ulang, misal dijadikan kompos atau gas bio. Sedangkan sampah yang tidak dapat diuraikan dapat dimanfaatkan kembali melalui proses penanggulangan. Penanganan limbah dan pencemaran itu dengan pencegahan dan pengendalian. Pencegahan, mengurangi pencemaran dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Mengganti alat-alat rumah tangga atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan ramah lingkungan. Pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan, reduce, reuse, dan recycle, pembuatan kompos, penggunaan green chemistry, penggunaan energi alternatif. Pengendalian, pembuatan standar baku mutu lingkungan, monitoring lingkungan, dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan.
pengelolaan, dan pembangunan berkelanjutan. Setelah kita mengetahui bahwa limbah dapat menjadi polutan atau bahan pencemaran, kita dapat memulai dari kita untuk meminimalkan penggunaan barang yang menghasilkan polutan. Selain itu, kita jangan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan sekitar. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan dan menangani masalah limbah. Karena dengan merawat lingkungan merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memperkuat materi kita tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana cara menangani limbah? 2. Bagaimana cara mencegah pencemaran? Selamat mengerjakan. Terima kasih.